Oke. Nah, buat yang nanya gitu ya, apa sih sebetulnya Flow Studio gitu ya? Mungkin ada yang belum pernah dengar gitu ya. Kalau kalau dengar Autodesk dan Media Entertainment, biasanya kita kenal paling banyak, terutama ya di Indonesia itu biasanya mungkin dengarnya 3ds Max ya, atau mungkin mentok-mentok dengarnya Autodesk Maya gitu. Sebetulnya apa sih Flow Studio gitu ya? Nah, Flow Studio itu sebetulnya merupakan cloud-based platform ya dari Autodesk untuk eh, VFX ya, untuk visual effects, dan itu dibuat untuk para kreator. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman berasal dari kemarin saya lihat ya, ada guru, mungkin ada yang pedagang, mungkin ada yang memang freelance creator gitu ya, dan merasa kesulitan untuk pakai tools yang advance kayak 3ds Max dan lain-lain gitu ya, eh Autodesk Flow ini bisa menjadi salah satu opsi gitu. Kenapa? Karena dia dibuat untuk membantu ya kita yang para creator-creator freelance dan yang mungkin tidak punya alat yang canggih gitu ya, dengan memanfaatkan kecerdasan artificial itu kita bisa menghasilkan konten yang berkualitas juga gitu, dengan biaya yang tidak ya, bahkan cenderung gratis gitu ya, tidak mungkin investasinya tidak besar juga gitu, dengan bantuan komputasi di cloud. Jadi tidak perlu hardware yang berat-berat gitu ya, cukup dari eh, apa yang penting bisa akses ke web browser dan punya license-nya. Nah, apa saja yang dia bisa lakukan gitu ya? Sebetulnya si Flow Studio ini itu dia punya tiga kemampuan gitu. Jadi yang pertama itu adalah Flow Studio ini bukan tool seperti Autodesk Maya atau 3ds Max yang kita bisa bikin dari nol gitu ya, tapi lebih ke arah kita misalkan sudah punya video dan kita pengen merubah si video tersebut, terutama karakternya atau mungkin lingkungannya, menjadi sesuatu yang lebih sinematik atau sesuatu yang lebih kartun, dibanding kita harus bekerja dan modeling satu-satu gitu. Di Flow Studio ini dia bisa otomatis mengganti karakter-karakter kita menjadi karakter CG yang dibuat oleh AI gitu. Nanti dia akan nge-scan kita punya video atau kita punya model. Ya, kemudian kalau memang suka pakai Maya, Blender ya, atau Unreal Engine, 3ds Max gitu ya. Mungkin kalau memperhatikan mengenai updateannya gitu ya, sebetulnya platform-platform besar ini sudah mendukung USD. USD itu Universal Standard Design. Jadi dia mungkin kalau di building itu semacam IFC gitu ya, format format general yang orang bisa pakai untuk bertukar file tanpa harus konversi. Nah, yang ketiga adalah tentunya karena dia dibantu sama AI ya, jadi segala perubahan yang ingin kita rubah itu kita tidak perlu tools mahal. Mungkin kita tidak punya motion tracking ya, tidak punya baju yang untuk nge-capture gerakan, itu kita bisa kita tidak memerlukan itu di Flow Studio ini untuk menghasilkan karya. Nah, seperti apa bentuknya si Flow Studio ini sendiri, kita akan lihat di video ini. Sepertinya saya belum share sound. Oke. Can somebody, hey, give me, hey, hey, can somebody, hey, can somebody, hey, can somebody, hey. Oke, mungkin itu sedikit trailer ya mengenai Flow Studio gitu. Jadi memang kita berfokus, jadi video-video yang tadi gitu ya, kalau kita lihat mungkin di daerah
sini ya. Nah, ini terlihat jadi bahwa video yang ada di Flow Studio itu sebetulnya dihasilkan dari capturean gambar orang, capture video biasa gitu ya. Kemudian sama AI si karakternya akan diganti. Gitu kurang lebih idenya seperti itu untuk Flow Studio. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bisa eh mengganti karakter. Jadi kita nggak perlu punya alat yang repot-repot dan dia bisa ekspor itu ke Maya ataupun 3ds Max. Idenya seperti itu. Nah, kurang lebih ya. Jadi memang Flow Studio ini kalau yang mungkin sudah pernah dengar atau mungkin tapi belum pernah mencoba untuk eh, punya gitu ya, dan belum tahu gimana gimana cara dapetinnya. Sebetulnya kalau sudah pernah beli, mungkin udah pernah pakai produk Autodesk ya, terutama Media Entertainment, itu sebetulnya dia termasuk ke dalam Autodesk Media and Entertainment Collection gitu ya. Jadi di dalam itu kalau yang belum pernah pakai, sebetulnya kita mendapat sekitar 6, 9, sekitar 9 software gitu ya, isinya untuk mendukung berbagai creative workflow untuk pembuatan animasi dan visual gitu. Mulai dari 3ds Max, ada Golem gitu ya, Maya, kemudian kalau kita punya motion tracking kita bisa pakai Motion Builder dan berbagai visualization tools lainnya gitu. Nah, siapa aja yang bisa pakai gitu ya? Sebetulnya biasanya dia digunakan di tiga industri besar gitu. Jadi di film, game, dan desain visual gitu. Mungkin kalau yang kita bahas itu Flow Studio ada di bawah ya, di bawah kanan. Sisanya itu terutama yang Flow Production dan Flame itu sebetulnya produk terpisah sendiri gitu. Jadi biasanya digunakan untuk kalau Flow Production itu untuk kolaborasi eh, pipeline itu ya di studio. Nah, kalau Flame itu biasanya untuk visual effect. Jadi Flame ini arahnya masih sama kayak Flow Studio gitu ya, cuma mungkin dia lebih advance. Kalau Flow Production ini Flow Studio ya. Flow Production itu lebih untuk studio-studio animasi yang besar yang perlu manajemen produk. Ya, Maya dan 3ds Max itu biasanya kita pakai ya buat bikin games, aset-aset, kemudian beberapa animasi. Arnold itu biasanya dipakai, ya fun fact, Arnold itu oleh Walt Disney itu sebetulnya dipakai untuk melakukan rendering mereka punya animasi gitu. Jadi memang di dalam media entertainment ini, ketika kita punya satu paket ini gitu ya, kita sudah bisa menghasilkan animasi-animasi yang keren. Ditambah tadi kita punya Flow Studio ya, makin mempermudah. Motion Builder dan Matchbox ya, jadi Motion Builder ini memang menarik ya. Dia bagian ya dari jadi sebelum Flow Studio ada nih sebetulnya ada Motion Builder, dia lanjutan dari Maya. Jadi ketika kita punya karakternya dan kita punya udah bikin modelnya gitu ya, pengen kita motion capture itu kita bisa lanjut dari Maya ke Motion Builder dan sebaliknya. Kalau Matchbox ini mungkin yang sudah pernah pakai ZBrush atau mungkin Adobe, saya lupa Adobe tuh ada Adobe X, apa gitu, ada Adobe yang untuk mendesain karakter gitu ya. Itu fungsinya sama gitu. Jadi Matchbox sama eh, apa tools lainnya sama. Mungkin nanti di belakang ada contoh workflow-nya gitu kita bisa lihat lebih jelas. Oke. Nah, mungkin sebelum, jadi kita memang ada dua tahap ya untuk webinar hari ini. Yang pertama adalah kita bahas dari apa itu Flow Studio gitu. Jadi mungkin kita akan kenalan sedikit. Kemudian kita akan bahas new feature release gitu ya di tahap kedua. Oke, mungkin saya akan coba share dulu. Sebentar ya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Flow Studio gitu ya. Kalau kita eh, mencoba untuk akses Flow Studio. Nah, di Flow Studio ini sebetulnya kita punya beberapa tools yang kita bisa pakai gitu ya. Yang pertama itu yang tadi kita sudah lihat di awal. Jadi kita bisa merubah dari video-video yang real gitu ya, video-video animasi, video-video orang berjalan kaki dan lain-lain gitu ya. Itu kita bisa rubah menjadi karakter-karakter seperti yang ada di sini nanti kita akan lihat. Jadi misalkan ya, katakanlah saya pengen mengambil karakter
si orang ini, the approach ini ya, gitu. Nah, nah di sini saya punya karakternya dan saya sudah punya filmnya gitu ya. Nah, saya pengen merubah karakter orang yang ada di depan ini, gitu ya. Saya tidak pengen dia pengen dirubah lah karakternya jadi karakter lain gitu ya. Itu kita bisa rubah. Jadi eh kalau lihat di kanan itu sebetulnya ada berbagai macam karakter yang bisa kita pakai gitu. Ya, untuk sekarang mungkin yang ready to use itu ada sekitar ini ada berapa nih? 5, 11, 11 tambah sekitar 17 karakter bawaan yang kita bisa pakai gitu ya. Kedepannya masih akan bertambah gitu ya. Di sini ada cukup banyak yang soon. Nah, eh, selain dari bawaan di sini kita juga bisa membawa karakter kita sendiri gitu. Jadi dari apa mungkin kita punya 3D model yang sudah jadi atau kita bikin sendiri di Flow Studio itu pun juga bisa gitu seperti dua ini. Ini hasil dari Flow Studio. Nah, caranya gimana untuk kita merubah orang ini gitu ya. Yang pertama adalah sebetulnya kita cukup lihat frame-nya gitu ya. Jadi kan kita punya frame ya. Nih kalau saya play kita punya frame bahwa ada orang lagi jalan-jalan gitu ya. Nah, kita bisa minta si AI-nya Autodesk ini untuk choose actor. Jadi choose actor ini fungsinya untuk melihat subjek mana yang mau kita rubah gitu ya. Saya show actor. Nah, secara otomatis dia akan detect bahwa aktor kita ada di sini. Jadi kita tinggal klik. Kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan tuh siapa gitu. Katakanlah saya pengen pilih ini the professor gitu ya. Saya tinggal klik the professor. Kemudian saya assign, ya. Kemudian saya next. Nah, nanti ketika dia minta render, ya dia akan ini supaya kita tidak menunggu terlalu lama gitu ya. Nah, dia akan melakukan perubahan. Jadi si orang yang di depan ini dia akan berubah menjadi karakter yang sudah kita pilih. Ya. Hasilnya seperti apa gitu ya? Hasilnya kurang lebih dari video yang orang beneran ini dia akan berubah menjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini contoh scene yang sebenarnya cukup simpel ya. Jadi cuman orang hanya berjalan-jalan gitu ya, tidak terlalu dinamis gitu. Nah, bagaimana dengan scene yang dinamis? Apakah sebetulnya bisa dikerjakan juga atau tidak gitu ya? Nah, ini salah satu scene yang saya coba bikin juga, gitu ya. Ini scene dari ada orang berjalan-jalan, ya berjalan-jalan biasa. Nah ini tadinya orang itu sebetulnya merupakan orang-orang biasa gitu ya, jadi dia mungkin manusia biasa, tapi kemudian sama AI-nya Autodesk itu dirubah menjadi karakter ini dan dia bisa merubah ya cukup semua direkonstruksi pakai AI. Nah ini modelnya itu sebetulnya hanya berupa video doang gitu, jadi kita bisa punya video, mungkin kita punya video YouTube ya seperti atau video download. Contohnya mungkin sebentar saya coba ya, share screen aja. Oke. Nah, contohnya misalkan saya punya video seperti ini. Nah, ini ya saya punya video dua orang lagi berjalan kaki di latar belakang gitu ya. Ini contoh videonya. Nah, dari video ini kemudian saya akan pindahkan dia ke dalam Flow Studio ya dan saya rubah backgroundnya. Itu hasil akhirnya dia bisa menjadi seperti ini. Jadi dua orang tadi yang sedang berjalan itu mereka berubah dua-duanya jadi animasi. Prosesnya seperti apa gitu ya? Prosesnya kurang lebih sama sebetulnya sama kayak yang tadi ya. Jadi eh, kita akan menggunakan animation to video 3D scene gitu ya. Jadi memang tergantung dari kita punya kualitas gambar videonya gitu seperti apa. Apakah video yang bagus tentunya hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah, caranya sama. Jadi kita cukup upload. Ya, tadi kalau di sini saya upload di sini. Tunggu dia proses. Nah, kalau sudah dia akan masuk ya. Nah, dan kalau tadi mungkin di video awal itu kita lihat dia cuman ada
satu karakter gitu ya. Sebetulnya di dalam satu scene seperti ini dia bisa detect ada beberapa karakter gitu ya. Misalkan saya edit, ini videonya bisa kita trim ya, bisa trim, bisa edit. Kalau ada beberapa video bisa ditambahin. Kalau sudah kita bisa next. Di next ini kita akan assign karakter. Jadi kita bisa lihat dia akan scan satu frame ini ya. Nah, dia akan nge-scan bahwa ada dua karakter di sini. Oke, nah ini sudah ke detect ya. Jadi dia detect ada dua karakter. Nah, dari situ ketika dia sudah ke detect, kita tinggal naruh, misalkan saya pengen, sorry, oke saya rescan lagi ya. Oke, nah dari dua karakter ini, saya tinggal pilih saya mau karakternya apa, gitu ya. Misalkan saya pengen si cowok ini jadi robot, saya tinggal pilih dia jadi toaster bot, kemudian saya akan assign. Nah, aktor ini kan jadi toaster bot dan aktor kedua itu jadi Sandy misalkan, ya. Nah, kalau nanti ini kita proses, kita sebenarnya bisa rubah juga environment. Jadi environmentnya apakah kita mau menggunakan di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau sekarang dia belum bisa full custom gitu ya, cuman ke depannya akan ada perubahan gitu ya. Jadi bisa berupa city street, bisa berupa Chinatown, bisa berupa warehouse dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah next, nanti dia akan exporting gitu ya. Di sini mungkin saya coba pilih city street dulu. Kemudian saya next. Nah, nanti kita bisa melakukan ekspor. Jadi ekspornya ini bisa mendukung ke Blender, Unreal Engine gitu ya, Maya, USD, kamera tracking. Jadi bisa kalau kita main di apa di Maya atau kita main di 3ds Max sekarang suka butuh kamera tracking movementnya gitu ya. Di sini juga bisa dilakukan. Jadi nanti ekspor dia akan berupa FBX dalam bentuk zip gitu. Nanti tinggal kita import aja ke autoren yang kita suka. Ya, kurang lebih begitu. Ya, kita coba lihat ya beberapa project yang mungkin sudah dibikin. Nah, ini salah satu karakter yang saya coba bikin sendiri gitu ya. Jadi karakternya sebetulnya dibikin oleh AI-nya Flow Studio gitu ya, cuman berbasis dari satu gambar. Ini nanti kita di tahap kedua akan lihat gimana caranya untuk bikin si karakter ini. Nah, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Ini kebetulan karakternya pendek ya, jadi isinya dia kepala semua gitu. Sebetulnya ada badannya di bawah. Gitu. Kemudian kita punya juga ini, jadi eh, ada scene gitu ya, scene di dalam suatu gereja. Tuh, tadinya berupa gambar orang, ini titik-titik kelihatan ya, itu CG 3D-nya gitu. Kemudian kita rubah. Dan ini kebetulan shotnya bagus gitu, jadi dia punya sinematik juga oke. Jadi memang eh, batasannya lebih ke arah seberapa bagus kualitas video yang kita punya. Tuh. Ya, ini ada banyak sih yang bisa kita pilih. Itu ya, untuk sekarang template yang dia ready ada segini. Mungkin ini Gravity Dance, kalau kita mau lihat dia bisa bergerak cukup dinamis ya. Jadi misalkan saya, ini kan dinamis ya videonya, jadi ada yang maju mundur. Itu kita bisa replace juga. Jadi misalkan saya next dulu, sudah cukup. Oke, saya mau show aktor. Nah, dia sudah ketemu ya aktornya yang ini. Saya tinggal pilih, misalkan kita pengen pakai yang Beastie Boy gitu ya. Beastie Boy, dia akan masuk sini. Kemudian kita ekspor. Oke, mungkin ini agak lama ya karena 4K. Oh, instan. Udah ternyata ya. Kita bisa langsung lihat.
Nah, gambar orang yang tadi masih berupa orang beneran gitu ya, itu dia sudah ganti langsung dengan si karakter yang kita pilih. Gitu. Jadi bahkan dengan shot yang cukup kompleks seperti ini pun dia bisa melakukannya dan tidak terlihat seperti bikinannya kayak ya udah kayak video aslinya aja gitu. Oke, kurang lebih begitu untuk overview-nya si Flow Studio ya untuk eh, fitur utamanya dia gitu. Jadi sebetulnya untuk merubah eh, video karakter gitu ya, merubah karakter dari suatu video menjadi karakter yang kita mungkin bikin sendiri. Oke, nah kita akan lihat sesi kedua gitu ya. Jadi yang jadi sebetulnya perkembangannya ini lebih ke arah kan kita sedang banyak ngurusin soal mungkin kita kenal dengan eh, multimodal model gitu ya. Jadi model yang bisa model AI yang bisa membuat sesuatu ya. Jadi bentuknya Gen AI dari berbagai format raw gitu. Jadi mungkin ada kalau kita sering mainan Gemini atau ChatGPT atau LLM lainnya itu kita sering sering ketemu ya bisa bikin dari dokumen, dari gambar, dari teks gitu ya. Nah, kalau di sini Autodesk mengambilnya lebih jauh lagi gitu ya. Jadi dari teks itu bisa sampai ke 3D, dari teks itu bisa sampai jadi model gitu ya. Kemudian bisa sampai ke rigging juga gitu. Nah, ini kita akan lihat di sini apa saja perkembangan terbarunya. Nah, yang pertama itu sebetulnya adalah perkembangan dari sisi eh, LLM yang mentenagai ya si Flow Studio ini. Nah, sekarang kita ditenagain sama eh, Nano Banana, Nano Banana Pro, dan Nano Banana 2 gitu. Nah, ini meliputi multimodal image gitu ya. Jadi kita bisa bikin beberapa prompt dari prompt menghasilkan ke 3D model ataupun ke gambar biasa. Nah, text to image, image to 3D atau text to 3D. AI modelnya kita bisa pilih juga. Oke, yang kedua adalah dari kalau Nano Banana itu dari Google ya. Kalau sekarang dari Microsoft, namanya Microsoft Tralis. Tralis. Ya. Ini untuk rigging ya. Jadi dari image, dari gambar yang kita sudah bikin itu sebenarnya dia bisa langsung membuat file 3D. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan coba lagi ya untuk melihat dari sesi demonya gitu ya. Jadi kalau di sini sebentar. Oke. Nah, kita akan masuk lagi ke dalam UI-nya Flow Studio gitu ya. Jadi kalau tadi kita mainnya di My Project dan template, sekarang kita akan main di Wonder Tools. Jadi Wonder Tools ini sebetulnya sampai sekarang sudah punya 5 fitur gitu ya. Text to image, image 3D, text to 3D, camera track, dan twin plate gitu. Kalau kamera track itu untuk kamera tracking ya. Clean plate itu biasanya untuk menghilangkan orang dari suatu video scene gitu. Text to 3D itu dari teks kita membuat file 3D dan image to 3D itu yang berasal dari sebuah gambar jadi model 3D. Oke, kita akan coba yang mungkin yang dari basic dulu ya, jadi dari text to image. Ya ini sebetulnya sistemnya mirip seperti kalau kita pakai mungkin ChatGPT atau Gemini untuk membuat suatu gambar gitu ya. Eh, Sistemnya dia menggunakan token kredit gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada sedikit saya infokan mengenai berapa token yang kita dapatkan untuk setiap
package gitu ya. Ada yang free juga, jadi buat teman-teman yang mungkin masih mau mencoba untuk gratisnya kira-kira bisa, itu kita bisa dapatkan juga sebetulnya, cuman mungkin tentunya terbatas. Tuh. Nah, kita bikin saja promnya gitu ya. Misalkan saya punya prom, kita akan pakai mungkin yang sudah ada gitu. Eh, ini ya. Oke. Nah, saya pengen menggunakan ulang si prom yang ada ini. Ya, kurang lebih kita gambar yang akan di-generate itu adalah terkait space battle gitu ya. Eh, dengan berbagai pesawat luar angkasa dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ketika sudah bikin prompt gitu ya, kita tinggal pilih, kita bisa pilih berbagai model gitu. Untuk sekarang dia punya dua model, yaitu dari Flux punya Black Forest dan Nano Banana punya Google gitu. Nah, di sini juga kelihatan sebetulnya dia punya eh, token token credit consumption-nya gitu ya. Untuk sekarang yang paling mahal mungkin punya Nano Banana Pro gitu. Jadi mungkin nanti kalau yang kreditnya itu tinggal sedikit, mungkin bisa coba model yang lebih low gitu ya. Cuman kalau sekarang kita akan coba pakai Nano Banana Pro. Gitu ya, kita tinggal generate, nanti dia akan konsum sekitar 30 kredit. Ya, langsung berkurang. Si tokennya akan berkurang. Ya. Oke. Nah, sambil kita menunggu si gambarnya jadi, kita akan melihat gitu ya beberapa yang sudah dihasilkan gitu. Jadi sebetulnya dia itu bisa menghasilkan ini di kiri ya, itu ada text to image. Mungkin tadi lihat ya image to 3D dan text to 3D. Nah, image to 3D ini kalau mungkin tadi lihat ya ada gambar yang pas kita Flow Studio itu ada gambar karakter gitu ya. Karakternya itu sebetulnya yang ini. Ya, mungkin ini tadi hanya kelihatan mukanya doang karena kepalanya besar sekali. Itu sebetulnya dihasilkan dari sebuah gambar gitu. Jadi gambarnya itu kita cukup siapkan gambar seperti ini gitu ya. Gambarnya cukup seperti ini. Asal dia bentuknya T-pose gitu ya, karena dia hanya baru bisa support untuk manusia saja gitu. Itu kita tinggal add image, kemudian kita bikin di sini. Kemudian nanti dia akan bikin modelnya. Nah, kalau yang image to 3D itu dia menarik ya. Jadi dia tidak menggunakan Nano Banana ataupun Black Forest, tapi dia pakai dari punya Autodesk langsung, Flow Studio dan punyanya Microsoft gitu. Kalau punyanya Flow Studio itu bisa kita rigging, jadi bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Tapi kalau kita perlu yang high quality, itu kita bisa coba pakai Trellis. Nah, kebetulan kalau dilihat ya, sebetulnya si gambar ini tuh, di si model ini, itu tidak perfect gitu ya. Jadi mungkin karena dia perlu rigging juga, ada beberapa komponen yang kedouble gitu. Seperti si lubang hidungnya ada 4, ya. Kemudian ada berbagai mungkin anomali lainnya ya yang tidak terlalu sempurna seperti ini gitu. Nah, ini kita bisa gunakan Microsoft Trellis gitu ya, cuman dia tidak bisa rigging dan remeshing. Nah, sudah kita tinggal bikin generate mesh, nanti dia akan generate di samping. Oke, nah sambil menunggu dia sudah generate di samping, ternyata gambar yang tadi sudah beres gitu. Kita coba lihat hasilnya. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini sebenarnya mirip kayak kita pakai GPT biasa gitu ya. Cuma mungkin di sini lebih jelas penggunaan tokennya, berapa banyak yang kita pakai, dan kalau memang kita sering pakai di sini, mungkin ini lebih ekonomis ya dibanding kita menggunakan LLM pada umumnya. Itu fiturnya kurang lebih seperti itu. Nanti di sini kita bisa gunakan use as 3D input. Jadi kalau dari karakter ya, di sini misalnya kita bikin karakter kayak tadi ada gambar karakter pisang gitu ya. Kita pengen rubah jadi 3D input, itu kita bisa gunakan juga. Jadi kalau saya klik 3D input, dia otomatis berubah image promnya masuk ke dalam sini ke image to 3D ya. Kemudian nanti dia akan prosesnya sama kayak tadi. Dia akan memproses pembuatan model 3D-nya gitu. Nah, ini karakter yang tadi kita bikin ya. Nah, biasanya itu dia akan membuat berdasarkan vertex dan face gitu ya. Kalau saya biasanya pilih aja mana yang paling banyak face-nya. Dia akan nanya modelnya mau pakai apa gitu ya. Polygon model, apakah mau adaptive model. Tapi ini biasanya harus menggunakan yang satu lagi karena kalau yang trellis kayaknya nggak bisa.
gitu. Ya karena adaptif ini biasanya untuk model-model yang bisa dianimasikan. Kan kalau trellis nih bisa gitu. Ya kurang lebih seperti nanti dia akan generate. Nah, kita coba sambil lihat ya, ada beberapa yang lain. Nah, ini salah satu yang menarik gitu. Jadi mungkin ini kebetulan saya coba bikin ya, punya teman-teman saya dari muka teman-teman saya sendiri itu dari sebuah foto gitu. Ini teman saya Fuad gitu ya. Dia punya ada headshot mukanya. Nah, saya punya gambar dia jadi seperti ini gitu. Nah, ini mungkin untuk sekarang masih mungkin belum sempurna ya, masih jauh dari orang aslinya gitu. Cuman kita mungkin dengan berjalannya waktu kan dia makin banyak di tren, dia akan tambah bagus hasilnya. Gitu. Ini ya, mungkin masih terlihat cukup terlihat ya kalau ada yang nggak sempurnanya. Gitu. Oke. Nah, mungkin salah satu fitur terakhir yang cukup menarik ya, itu adalah text to 3D gitu. Jadi text to 3D ini kemampuan untuk melakukan object generation itu dari prompting gitu ya. Jadi kita cukup bikin, misalkan ya, saya pengen bikin create uh, and spatial model with pixels. Nah, misalkan saya tinggal bikin sesimpel seperti ini gitu ya. They use red code black hat shoes. Nah, saya bikin begini. Bikinnya kalau memang perlu di rigging, silakan menggunakan Wonder 3D gitu ya. Kalau mau pakai Microsoft juga bisa. Kita akan coba yang Wonder 3D. Semoga tidak terlalu lama ya. Seharusnya enggak sih. Kemudian kita akan generate mesh gitu. Nah, nanti si Flow Studio-nya itu akan nge-generate ya. Nah, di sini kita udah lihat, nah modelnya udah jadi nih. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dibandingkan dengan yang ini kan saya generate-nya menggunakan Wonder 3D ya, tapi ini bisa di rig, dia otomatis di rig gitu ya. Memang secara geometri masih ada imperfection ya, dia nggak sempurna gitu bikinnya dan sebenarnya secara tekstur agak-agak fatal gitu daerah-daerah sini karena jadi repot perbaiki teksturnya. Tapi kalau kita menggunakan model yang lebih mahal dari Microsoft yang Trellis ya, yang kreditnya lebih besar, itu sebetulnya hasilnya lumayan signifikan, lebih bagus dia kelihatannya tuh. Ya bahkan sampai mulut aja tuh depth dalamnya kelihatan gitu dan secara rambut ya, secara lain sebagainya itu lebih nggak lebih oke lah tuh. Ya, nah dari sini mungkin jeleknya adalah kita jadi harus ketika kita memasukkan ke katakanlah ke Maya atau ke 3ds Max itu kita harus memodelkan ulang gitu. Ya itu mungkin kelebihan dan kekurangan yang masih menjadi batasan ya untuk sekarang gitu. Nah, ini model kita udah jadi ya yang tadi kita suruh bikin. Kita coba lihat ya, ini tangannya ada 4 si pisangnya gitu ya. Ini dia ini agak-agak bahaya ya. Kita coba ambil yang antara atas atau bawah ya. Mungkin yang bawah ya, bagus yang atas sih. Nah, kita coba bikin satu lagi. Kita generate modelnya. Nah, ini kita bisa bikin adaptive model. Jadi karena saya bikinnya pakai Wonder 3D, itu kita bisa pakai untuk di generate teksturnya. Nah, ini belum ada teksturnya kan. Nah, ini nanti dia akan bikin gitu. Ada nggak contoh hasil yang udah jadi? Itu ada gitu. Jadi kebetulan saya punya di sini ada bicycle atau bicycle itu apa? Sepeda ya, sepeda yang saya bikin dengan prompt. Ini dia bentuknya seperti ini. Jadi ini benar-benar dibikin murni dari prompting gitu ya. Jadi saya cuma ketik doang. Mungkin kalau kelihatan di sini bisa reuse prompt. Nah, prompt saya hanya seperti ini. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Kita dapat sekitar 4 alternatif bentuk lah. Ya, ini beda-beda desainnya. Kelihatan ya di sini
Ada cup atasnya, ini seperti sepeda BMX, ini sepeda racing, dan ini mirip kayak yang bawah, cuman mungkin nggak terlalu jelas lah. Oke, begitu kurang lebih untuk Flow Studio gitu ya. Nah, kalau kita pengen menggunakan, jadi hasil dari ini misalkan ya saya pengen pakai di dalam project kita yang tadi, gitu ya, itu kita ketika gambarnya sudah jadi, itu kita cukup klik di bagian bawah, itu ada Use in Project gitu. Nah, kita bisa pilih mau live action atau live action advance. Kalau kita pilih, nanti dia akan masuk ke dalam sini, My Character gitu. Jadi ketika kayak yang tadi di awal ya, jadi kita tinggal upload video, terus masukin karakternya, kita bisa replace pakai karakter-karakter ini. Begitu kurang lebih untuk overview Flow Studio. Oke, mungkin sebelum kita beres, kita akan kembali sedikit ya ke PowerPoint, ke slide-nya. Mungkin untuk yang pengen apply si si workflow ini gitu ya. Sebetulnya cocoknya di mana sih gitu ya untuk Flow Studio. Jadi biasanya kalau kita ada di studio game atau studio yang urusan sama 3D, itu kita urusan sama 5 hal gitu. Ada performance capture, DDC apps, automation, editor and real time, dan production tracking. Nah, Flow Studio itu sebetulnya masuk ke dalam performance capture dan DDC apps. Jadi dia memang tanda kutip ya, secara nggak langsung dia merupakan replacement dari, bukan replacement sih, lebih ke arah software pendukung dari Motion Builder gitu. Jadi Motion Builder ini mungkin di webinar, ketika kita ada webinar tentang Motion Builder itu akan dijelasin. Singkatnya adalah dia adalah software untuk mengkonversi dari motion capture suit ya, baju untuk melakukan uh, tanggapan gerakan ke dalam sebuah tools authoring, entah itu Maya ataupun 3ds Max ya, fungsinya itu. Nah, Flow Studio itu fungsinya untuk tanda kutip menggantikan pekerjaan itu kalau kita tidak punya motion capture ya, tentunya dengan video gitu. Jadi dia akan masuk ke dalam performance capture dan EDC. Jadi sebetulnya kita masih perlu nggak si Maya dan 3ds Max dan lain-lain, tentunya perlu ya gitu. Nah, untuk pricing gitu ya. Jadi memang Flow Studio ini kita seperti tadi sudah lihat ya, itu kita menggunakan token atau menggunakan kredit. Jadi pasti tidak mungkin semuanya free gitu ya. Tapi buat yang belum pernah pakai, tenang aja, kita punya free tier-nya dulu gitu ya. Jadi itu kita bisa, mungkin bisa dilihat yang kiri ya. Itu kita dapat sekitar 300 monthly credit. Untuk live action-nya dapat 15 detik. eh, Ya, ada storage space 1 GB. Kemudian ada 3 karakter upload, motion capture 1 orang, dan dia terbatasnya jadi ada watermarknya aja gitu. Itu kurang lebih gitu ya. Jadi untuk fitur-fitur yang basic sebetulnya itu mungkin sudah sangat-sangat cukup ya kalau mau mencoba apakah kira-kira mungkin Flow Studio cocok untuk flow saya atau studionya gitu. Itu mungkin bisa coba yang free dulu. Nah, kalau untuk mungkin studio animasi profesional yang sudah pakai, itu kita punya banyak pilihannya sebetulnya. Ada Light, Standard, Pro, Enterprise. Nah, kalau tadi mungkin di awal ya saya sempat infokan mengenai Autodesk Media dan Entertainment Collection. Itu kita sudah dapat juga Flow Studio, lebih tepatnya kita dapat Flow Studio yang profesional gitu. Jadi kalau di sini harganya sekitar $95 ya, mungkin bisa dikonversi sendiri. Itu kita dapat sekitar 12.000 kredit gitu. Jadi kalau tadi 300 kredit, sekali kita bikin itu kan tadi kan sekitar 40 kredit ya. 40 kredit untuk generation, ya berarti 7 apa 8 kali generate, yang free ini udah habis nih kreditnya. Gitu kalau yang pro dia jauh-jauh lebih banyak bisa digunakannya. Gitu, live action juga jauh lebih banyak. Mock up bisa sampai 20 menit, dan storage-nya bisa sampai, ini berarti 2 giga ya max video upload size, storage space-nya 80 giga gitu. Ya, kurang lebih tayarnya seperti itu untuk yang mau mencoba. Kalau yang sudah pakai Media dan Entertainment Collection, mungkin existing user ya, itu selamat, kalian sekarang sudah dapat produk baru gitu ya. Mungkin dulu belum ada.
Sekarang otomatis kalau masih berlangganan itu akan dapat yang Pro, Flow Studio yang Pro gitu. Oke, mungkin sekian buat materi kita hari ini ya. Jadi untuk mungkin untuk kedepannya semoga hmm, apa ya, mungkin kalau ada masukan atau ada saran bisa diisi di feedback form berikut ya. Untuk nanti mungkin kalau ada masukan juga mau webinarnya terkait materinya apa gitu ya, atau mungkin ada masukan boleh silakan diisi. Kita juga mungkin ini mungkin masih ada sesi Q&A sebentar ya, mungkin sekitar 5 menit kalau keburu ya. Silakan diisi dan di scan dulu gitu. Oke, yang ingin mengajukan kalau memang ada pertanyaan silakan boleh di chat aja. Nanti saya akan langsung jawab di sini. Gitu mungkin mau bertanya terkait bundling produknya atau fiturnya dan lain-lain. Oke, belum ada ya. Baik, kurang lebih seperti itu webinar kita hari ini mengenai Autodesk Flow Studio ya, dan di dalam Autodesk Media and Entertainment Collection semoga bisa membantu teman-teman dan Bapak Ibu dalam menggunakannya dengan secara maksimal ya untuk mungkin Creative Studio di pekerjaan-pekerjaannya sehari-hari gitu. Oke, feedback form juga sudah di-share ya di chat. Jadi mungkin kalau yang tadi belum sempat untuk ngisi, bisa coba untuk diisi gitu. Oke, mungkin sekian webinarnya. Terima kasih sudah mengikuti ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.